Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah kewirausahaan akan mewawancarai salah satu UMKM di BUMDes Ulu Jami, yaitu Bandeng Presto. Sebelumnya saya perkenalkan Muhammad Anzal Furqani, NIM 1119116. Saya Putri Nur Amaliani, NIM 1119134, kelas HTID. Saya Munjai Tindar, NIM 119140. Saya Nisa Abidah, NIM 1119151 dari kelas KKID. Nama saya Harisa Nabila, NIM saya 1119127. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari mahasiswa IAIN untuk mewawancarai dengan Bapak mengenai tentang tugas tentang kewirausahaan, Pak. Sebelumnya kami mohon maaf jika dari awal kami mengganggu waktu Bapak. Kami udah mengganggu waktunya. Kami sangat memohon maaf dan kami sangat mohon bantuan dari Bapak untuk mengenai tentang wawancara tugas dari kampus kita ini. Ya. Sebelumnya mohon maaf, bisa untuk bertanya tentang profil Bapak dulu. Ya. Dengan Bapak siapa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Sardian. Ya. Saya asli putra Ulu Jami, tepatnya di Desa Blendung, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Kebetulan saat ini saya diberikan amanah, diberikan mandat hasil musyawarah antar desa se-Kecamatan Ulu Jami untuk menjadi direktur BUMDes bersama Rukun Makmur. BUMDes bersama itu adalah BUMDes atau BUMN-nya tingkat kecamatan Ulu Jami. Kebetulan kami punya rintisan embrio usaha yang menurut kami ini adalah satu inovasi terkait dengan produk unggulan kawasan pedesaan yang ada di Kecamatan Ulu Jami, yaitu bahan bakunya kan ikan bandeng di sini. Salah satu produk unggulan mata pencaharian masyarakat. Kami lagi membangun sebuah rintisan usaha, yaitu bandeng, inovasi olahan bandeng salgo. Bandeng salgo ini merek asli kami. Itu sudah kami hakikan, kami hak patenkan. Kemudian bandeng salgo ini nanti bisa menjadi rintisan seperti olahan-olahan ikan bandeng yang ada di Jawa Tengah ataupun yang ada di Indonesia. Apa sih visi dan misi dari Bapak mendirikan usaha bandeng salgo ini? Ya, visi misi kami sebenarnya secara umum visi misi kami adalah ada di visi misi BUMDesma ya. Nanti bisa dilihat di website kami www.rukunmakmur.net. Nanti secara keseluruhan bagaimana kelembagaan, bagaimana visi misi, bagaimana unit-unit usaha yang lagi kami bangun seperti apa, nanti bisa dilihat di situ untuk sebagai tambahan informasi. Terkait untuk visi misi kami mewujudkan rumah produksi bandeng yang kami beri merek Bandeng Salgo ini, memang muncul rasa keprihatinan kami bahwa ikan bandeng ini kan secara umum kan sangat familiar dengan rasa yang enak,
apalagi bandeng Ulu Jami ini punya konon katanya itu punya kualitas rasa yang memang beda dari ikan bandeng yang ada di wilayah yang lain. Akan tetapi selama ini para pelaku usaha di Kecamatan Ulu Jami ini hanya linier saja, artinya bahwa pola tidak mencoba membangun sebuah usaha dari hulu sampai hilir. Secara umum bertahun-tahun di Kecamatan Ulu Jami setak hanya sebagai pemasok bahan baku ikan bandeng yang ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia, entah itu Semarang, entah itu Juwono, entah itu Purwokerto maupun Jakarta. Nah, kami melihat secara umum terkait dengan pemahaman ekonomi bahwa kalau bahan mentah dijual mentah, maka akan sangat sulit untuk bisa menaikkan grade ekonomi terkait dengan perekonomian masyarakat. Nah, melihat itu, kami memang memberanikan diri untuk berimprov, untuk berinovasi. Kalau ini seperti ini terus, maka ya yang diuntungkan, yang menikmati adanya sumber bahan yang baku yang menimpa ini ya ada di kota-kota ataupun wilayah-wilayah yang berani memulai sebuah proses. Nah, kami membangun sebuah rintisan rumah produksi ikan bandeng yang tadi saya sebut merek kami adalah Bandeng Salto. Mudah-mudahan ini menjadi solusi, ini menjadi keprihatinan yang secara umum kos budidaya ikan bandeng ini sudah cukup tinggi, sudah sangat tinggi, karena budidaya ikan bandeng yang sekarang ini sudah tersandra dengan kos budidaya pakan pabrikan yang sangat tinggi. Lah kalau secara penjualan hasil panennya tidak ada yang berani berinovasi, maka akan seperti itu terus, karena sensitif, ikan bandeng sensitif. Kalau di wilayah yang lain panen, maka ikan bandeng pasti akan jatuh. Nah, paling tidak kalau muncul sebuah proses di sini dari kami, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi solusi yang target utamanya adalah untuk menjaga ekosistem ataupun perekonomian terkait dengan pola dari hulu sampai hilir para petani ikan bandeng yang dari Kecamatan Ulu Jami. Yang endingnya adalah untuk mensejahterakan para petani, khususnya pembudidaya ikan bandeng. Nah, mohon doa restu dari semuanya, dari rekan-rekan mahasiswa IAIN untuk supaya mudah-mudahan ini menjadi satu solusi step by step. Mudah-mudahan kapasitas produksinya nanti bisa dimaksimalkan, kualitas bisa minimal seimbang lah dengan kualitas olahan ikan bandeng yang sudah ada di pasaran. Dan kayak gini packagingnya, kemasannya kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan nanti ada inovasi-inovasi yang lebih sehingga produk kami bisa diterima di pasaran secara kualitas, secara rasa tidak kalah dengan yang sudah ada. Nah, rugi kalau tidak mencoba Bandeng Salto, oleh-oleh keluarga khas dari Pemalang. Lalu apa saja sih Pak kendala dan masalah yang dihadapi saat pertama Bapak memulai usaha ini, dan cara mengatasinya itu bagaimana gitu? Ya, kebetulan kami punya tagline itu semangat gila. Semangat gila di kami ini bukan gila edan, tapi gali ide langsung aksi. Jadi gilanya adalah gila gali, B-nya adalah gali, I-nya adalah ide, L-nya adalah langsung, dan A-nya adalah aksi. Jadi kendala jelas, karena memang ngapunten, mohon maaf, kayak saya sendiri sebenarnya juga bukan ahli di perikanan. Artinya standar saya memang ataupun barometer saya adalah memang yang sudah ada di pasaran nasional. Nah, kami harus tampil beda, baik secara keseluruhan, baik dari proses produksi maupun dari nantinya hasil akhir rasa terutama. Karena ikan bandeng secara umum orang suka dengan rasa maupun kandungan protein maupun omega 3-nya, karena omega 3 sama-sama kita tahu sangat-sangat baik sekali untuk mencerdaskan otak, baik dari
ibu hamil maupun dari adik-adik usia dini supaya nantinya punya IQ yang di atas rata-rata. Lah, secara umum masyarakat males makan ikan bandeng. Kenapa sih? Karena durinya banyak. Nah, kami mencoba menyajikan sebuah inovasi produk. Kalau secara umum itu kan bandeng duri lunak. Lah, kami tampil dengan bandeng sapu duri. Jadi semua produk kami insya Allah sudah aman sekali dikonsumsi karena sudah tidak ada durinya. Bukan duri lunak tapi sapu duri. Nah, kami butuh bimbingan. Memang secara umum kami punya kendalanya adalah karena jadi kami belum menemukan sebuah metode terkait dengan olahan ikan bandeng supaya menghindari dengan bahan pengawet, tapi secara kekuatannya supaya lebih tahan lama, expirednya supaya lebih tahan lama lah. Kami memang lagi mencoba mencari referensi, tetap dengan khusus pakainya bumbu rempah-rempah Nusantara. Kami mencoba menghindari tidak memakai bahan pengawet, supaya kendalanya yang terutama adalah memang bagaimana caranya supaya olahan ikan bandeng ini bisa tahan lebih lama. Walaupun proses di kami ini sudah pakai vakum, jadi kami proses masak, kami ada beberapa tahapan proses masak dan hasil akhirnya kami kemas dengan plastik vakum yang tentu di situ tingkat higienis maupun tingkat keamanannya lebih bagus. Tapi tetap kami butuh referensi sebuah metode, sebuah proses olahan supaya kekuatannya lebih lama. Itu sih kendalanya, bahwa kami ingin mendapatkan sebuah referensi metode supaya ikan bandeng ini expirednya lebih lama tanpa harus menggunakan bahan pengawet. Kalau untuk omsetnya sendiri itu berapa sih yang diperoleh dari bandeng salto ini? Ya, kebetulan kami berangkat dari BUMDes. Marwah BUMDes adalah profit dan benefit. Jadi kami bukan cuman hanya profit oriented, kami bukan cuman hanya memikirkan keuntungan selayaknya pelaku usaha yang secara umum lah. Karena memang kami Bandeng Salto ini berangkat dari unit usaha BUMDes. BUMDes itu menarik satu, marwah dan nafasnya harus keuntungan dan pemberdayaan. Artinya kegiatan yang kami lakukan harus ada nilai-nilai pemberdayaan, baik itu solusi terkait dengan ekonomi, harga masyarakat supaya stabil, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja ini tetap harus kami lakukan. Nah, BUMDes juga ada rambu-rambu, itu tidak boleh mematikan usaha yang sudah ada di masyarakat. Menjadi kompetitor saja tidak boleh, menjadi pesaing saja tidak boleh, apalagi mematikan. Nah, ini seninya dalam menjalankan sebagai pengelola BUMDes, karena regulasinya bunyi bahwa usaha BUMDes itu tidak boleh menjadi pesaing usaha yang ada di masyarakat, apalagi mematikan. Maka kami harus betul-betul bisa mengakomodir semuanya. Kami bekerja sama dengan para petani yang ada di masyarakat terkait dengan pola proses dari hulu sampai hilir. Kami pun bekerja sama dengan para pelaku usaha toko pakan. Kami juga bekerja sama dengan para tengkulak yang ada di Ulu Jami supaya harmonisasi ataupun proses kegiatan usaha ini tidak benturan. Nah, alhamdulillah step by step kami mulai bisa diterima oleh para pelaku usaha yang lain, sehingga kami bisa saling support. Kami juga bisa mulai sedikit untuk supaya menciptakan stabilitas harga ikan bandeng yang ada di Ulu Jami. Karena sebelum kami menjalankan unit usaha ini, ikan bandeng di Ulu Jami itu pernah dimainkan oleh para tengkulak dengan harga yang sangat jatuh, dan itu sangat merugikan ke petani. Nah, saat ini alhamdulillah ikan bandeng di Ulu Jami sudah mulai di titik stabil, dan ini tentu menjadi angin segar buat para petani yang ada di Kecamatan Ulu Jami. Begitu, Mas. Terus bagaimana
manajemen usaha Bapak supaya usaha Bapak selalu berkembang itu gimana Pak? Ya, tentu kami harus selalu upgrade. Kami harus selalu mencari referensi-referensi terkait dengan improvisasi ataupun baik improvisasi secara produksi supaya menghasilkan kualitas produk yang memang bisa diterima oleh pasar, maupun kami harus mencari improvisasi terobosan-terobosan terkait dengan bagaimana pemasaran ataupun penjualannya ini bisa lebih dimaksimalkan. Dan alhamdulillah dari kegiatan kami 2 tahun berjalan ini, selain kami punya memproduksi bandeng salto, salai bandeng dan presto bandeng ini, kemarin kami mencoba berimprov terkait dengan ikan bandeng kecil yang ada di petani ini kan istilahnya penjualannya sulit. Nah, di situ kami kemarin berimprov mencoba sebuah olahan yang kalau secara umum itu berarti prosesnya dibelah, dikeringkan, kalau bahasa ininya adalah salted millfish, ikan kering tapi dari ikan bandeng. Kalau istilah branding kami itu adalah bandeng kriuk. Dan kemarin kami diberikan kepercayaan untuk mengekspor ikan itu. Kalau istilah kami bandeng kriuk, tapi istilah dari buyer Jakarta itu adalah salted millfish, dan produk itu dikirim ke Kanada. Nah, kami lagi nunggu informasi untuk repeat ordernya. Mudah-mudahan itu nanti bisa continue, sehingga ya harapannya nanti terkait dengan kesejahteraan kami, pekerja yang terlibat di tempat kami, terus terkait dengan para petani yang ada di Kecamatan Ulujami, seiring waktu berjalan juga bisa membantu mereka. Lah, kami mencoba memaksimalkan penjualan, tentunya seiring dengan perkembangan zaman adalah lagi menggarap market untuk online-nya. Jadi kami juga mulai jenengan-jenengan bisa lihat di Shopee, itu ada produk kami, dan kami juga lagi membangun sebuah dashboard terkait dengan marketplace versi kami sendiri, Rumah COD. Jadi nanti ada marketplace sendiri yang dari kami, itu namanya Rumah COD, yang di situ nanti produk-produk Ulujami Kabupaten Pemalang itu akan spesialnya adalah prioritasnya dari produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Pemalang. Ya mudah-mudahan nanti bisa lebih maksimal, sehingga target produksinya bisa tercapai, sehingga kesejahteraan ataupun profitnya bisa dimaksimalkan. Terus mengenai apa saja sih sarana dalam pengembangan dalam produksi tersebut Pak? Banyak sih ya Mas ya, karena infrastruktur ataupun sarana prasarananya yang jelas utamanya adalah panci presto. Panci presto juga karena kami mencoba menargetkan skala industri, panci presto dengan kapasitas minimumnya ya 50 kilo. Karena bandeng salto kami, produk kami bentuknya kering, tidak seperti presto yang ada di masyarakat itu bentuknya basah. Selain itu juga kami karena proses packagingnya kami adalah dengan mesin vakum, maka kami butuh mesin vakum, dan kami ada satu proses yang memang setelah kami masuk ke proses presto itu kami masuk ke mesin open Mas. Jadi di rumah produksi nanti kalau memang jenengan nanti bisa ke sana bisa lihat prosesnya dan fasilitas pendukungnya. Terus apa sih solusi dari Bapak untuk bagi seperti kami yang mau mulai berusaha? Secara umum sebenarnya sama sih ya, tinggal kalau istilahnya supaya bisa suka ya, artinya bahwa kita harus suka dulu.
dengan apa yang akan kita kerjakan. Satu contoh umpamanya untuk produk bandeng, inovasi olahan bandeng, maka kita harus suka dulu dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi setelah dasarnya dari suka, kita harus juga kuat secara proses ya, karena perlu dipahami bahwa proses itu adalah memang sebuah keindahan buat memang yang memang kuat secara mentalnya. Nah, untuk mewujudkan ini ya pelajari terkait dengan sebuah proses, mungkin di YouTube juga banyak ya proses-proses dasar seperti apa. Nah, supaya produk kita itu bisa diterima oleh pasar, ambil sisi bahwa produk kita harus tampil beda. Produk kita harus minimal ada pembedanya lah. Jadi kenapa, satu contoh pada saat memang ikan bandeng itu di pasaran sudah banyak dari Semarang, dari Juwonopati maupun dari kota yang lain, ya saya mengambil brandingnya Bandeng Salto. Jadi orang pada saat mendengar Bandeng Salto itu apa sih? Jadi minimal adalah penasaran dulu. Setelah penasaran ingin mencari tahu, lah syukur-syukur mencoba. Setelah mencoba tentunya kena dirasa ada nilai-nilai bedanya, maka nantinya akan jatuh hati. Lah buat para pemula, karena kami juga bekerja sama Mas dengan para pelaku usaha ikan bandeng yang ada di Ulu Jami, kami ambil produknya dengan standar produk kami, brandingnya pakai branding kami. Nah ini yang memang kami lagi memaksimalkan supaya target penjualannya tercapai, sehingga pola kerjasama kami dengan forum UMKM yang ada di Kecamatan Ulu Jami nanti bisa dimaksimalkan. Dan alhamdulillahnya kemarin kami juga inovasi kami ini kami paparkan ke pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Pemalang. Pak Bupati juga respon. Kemarin kami juga mendapatkan undangan ke pusat di Kementerian Desa. Inovasi yang kami lakukan juga insya Allah mendapatkan respon, sehingga nantinya mudah-mudahan ya pemerintah hadir sehingga membantu memaksimalkan, dan Ulu Jami punya Pemalang punya ikon baru, Bandeng Salto, oleh keluarga khas dari Kabupaten Pemalang. Ini yang terakhir Pak, mengenai tentang kesan dan pesan Bapak untuk kami, supaya kami sebagai mahasiswa supaya giat untuk berwirausaha itu gimana Pak? Ya, ini menarik ya Mas ya. Menariknya gini, kalau saya kebetulan memang berpikirnya adalah kalau bekerja rezeki kita itu sudah tertakar. Panjenengan bekerja, melamar ke sebuah perusahaan ataupun ini, di situ ada interview, gajinya jenengan berapa, artinya pendapatannya kita itu akan sudah dikunci dengan umpamanya ke UMR, berarti di UMR toh kenaikan berarti namanya dari hasil kinerja prestasi kita maupun dari kenaikan berkala dalam 1 tahun. Paling berapa sih umpamanya kenaikan? Lah, bedanya dengan berwirausaha, maka sedikit dan banyaknya rezeki yang kita akan dapat itu kita sendiri yang menentukan. Nah, tinggal kalau di kami ini di BUMDes, unit usaha layanan ini adalah pemilihan konsep ataupun rencana usaha yang tepat. Yang tepat ini tentunya harus sustainable, harus berkelanjutan. Jangan hanya usaha yang hanya musiman. Lah, juga bidik usaha ataupun kegiatan ekonomi yang prospeknya itu luas, tidak hanya cakupan anggaplah satu desa ataupun satu wilayah, sehingga buat kita anak-anak muda buka mindset, tanamkan dengan kita itu ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses dan dermawan. Pengusaha itu hasilnya tidak bisa diukur. Kalau dibandingkan dengan pekerja, kalau bekerja sekian tahun kemungkinan akan baru dapat ini. Tapi kalau kita menanamkan diri menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, maka
cakupan pekerja 5 tahun bisa kita dapatkan di cakupan kita sebagai pengusaha dalam kurun waktu hanya 2 tahun. Artinya memang tanamkan mental kita, toh juga kita sebagai seorang muslim, Rasulullah juga memang basicnya seorang pengusaha, suka berdagang. Nah, dari awal dari gaya jenengan sebagai seorang mahasiswa senangi terkait dengan jadi gini, jangan nantinya menyesal di belakang. Jadi pada saat jenengan saat ini lagi studi, lagi belajar, sisipi dengan nilai-nilai semangat jualan, sisipi dengan nilai-nilai semangat berdagang ataupun berusaha. Apalagi di zaman sekarang ini semua kemudahan, semua teknologi sudah mendukung. Manfaatkan waktu luang tentu sambil belajar, sambil beribadah, dan juga sambil latihan berbisnis, latihan berwirausaha. Jika nanti pada saat jenengan itu sudah lulus, sudah tidak kebingungan mau apa sih, karena sudah tertata dari pada saat jenengan belajar, tapi juga jenengan belajar secara studi, tapi juga jenengan belajar secara berwirausaha. Ambil peluang yang ada. Sekarang ini teknologinya sudah sangat canggih. Sekarang ini dunia itu ada di genggaman kita, dan jangan hanya maksimalkan ini HP teknologi ini untuk hanya berlihat cat-catan ataupun WA-WA-an yang kurang produktif, dan ngapunten sering ikuti terkait dengan orang-orang yang memang suka berusaha. Karena kesenangan kita, hobi kita itu akan terbentuk dengan lingkungan kita. Kalau kita senangnya hanya dengan teman-teman yang suka mohon maaf ya, istilahnya hanya shopping, hanya istilahnya foya-foya, maka jiwa dan mindset kita akan terbentuk di situ. Tapi kalau kita suka bergaulnya, bertemannya dengan komunitas ataupun teman-teman yang secara mindsetnya, secara ininya adalah senang dengan sebuah tantangan, senang dengan sebuah proses, apalagi kita kumpul dengan para entrepreneur muda dan lain sebagainya, maka disitulah kita akan terbentuk. Sehingga pada saat kita ataupun jenengan nanti lulus, jenengan saya yakin tidak akan kebingungan apakah kita akan menjadi pengusaha sendiri atau kita akan ada tantangan yang lain. Ya sekarang sudah banyak lah. Nah, ini maksimalkan waktu muda kita jenengan supaya seiring waktu berjalan nantinya pada saat wisuda ataupun lulus sudah tinggal meningkatkan upgrade kita saja untuk sebagai seorang pengusaha. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya dan semoga ilmu yang Bapak paparkan bermanfaat untuk kami. Sekali lagi kami dari mahasiswa IAIN mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.